Kalau ditanya ya, seberapa penting bagi kita seorang dosen itu harus mengikuti pelatihan pekerti atau pelatihan AA? Mau tahu jawabannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Jadi masih ada aja yang bertanya terkait dengan kita sebagai dosen ya. Seberapa pentingkah kita kalau kita mengikuti pelatihan pekerti atau pelatihan applied approach atau lebih dikenal dengan pelatihan AA gitu. Nah, tentunya informasi semacam ini itu bagi kalangan dosen mungkin bukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Tetapi sebenarnya ada perbedaan di antara kedua pelatihan tersebut. Nah, terutama bagi teman-teman yang baru berkarir sebagai dosen, mungkin belum tahu apa sebenarnya esensinya ketika kita sebagai dosen itu mengikuti pelatihan pekerti atau pelatihan AA di sini, ya. Nah, untuk memastikan lebih jauh apa itu pekerti dan apa itu AA, sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen, juga tombol loncengnya, biar nanti video-video update dari saya terus Bapak Ibu dapatkan, dan juga biasakan untuk menonton video-video saya sampai full, sampai selesai. Oke? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa masih ada beberapa dosen, sebagian besar mungkin dosen ya, yang tidak memahami apa sebenarnya esensinya ketika kita harus mengikuti pelatihan pekerti maupun pelatihan applied approach atau yang disebut dengan AA itu ya. Di sebagian besar, terutama dosen-dosen senior, karena mereka kan sudah mengajar lebih lama daripada kita ya, tetapi ternyata sebenarnya applied approach itu maupun pekerti itu juga tidak monoton harus pada dosen yang muda gitu atau yang baru berkarir sebagai dosen. Kenapa demikian? Karena terutama ya dosen-dosen yang tidak dilahirkan dari misalnya kayak jurusan-jurusan kependidikan gitu. Kalau jurusan-jurusan kependidikan itu kan jelas ya, mereka waktu masih menjadi mahasiswa kan terjun untuk mengajar semacam itu. Nah, kita yang misalnya di teknik, kemudian di hukum, itu jarang sekali yang terjun langsung untuk mengajar. Bahkan saya nggak tahu ada apa nggak gitu. Nah, oleh karena itu, penting semua dosen itu harus sebenarnya mengikuti yang namanya pekerti maupun AA. Nah, pekerti itu sendiri itu sebenarnya diperuntukkan bagi dosen muda. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentunya kita karena baru berkarir sebagai dosen itu harus menguasai konsep-konsep dasar dalam pembelajaran, dan pekerti ini memiliki kemampuan mengajar yang memadai. Jadi, waktu saya ikut pekerti maupun ikut AA itu, saya baru menyadari bahwa ternyata teknik mengajar yang baik itu seperti ini loh. Kemudian bagaimana kita membuat rencana pembelajaran, bagaimana kita mengevaluasi diri kita, bagaimana kita mengevaluasi mahasiswa, itu semuanya diajarkan di pekerti. Dan itu tidak cukup 1-2 hari, itu berminggu-minggu, bahkan proses sampai kita mengerjakan tugasnya itu berbulan-bulan. Nah, semacam itu. Nah, itu jadi kalau pekerti mungkin lebih cocoknya bagi teman-teman yang baru berkarir sebagai dosen. Nah, lalu bagaimana dengan AA? Nah, AA ini sebenarnya lebih diperuntukkan bagi dosen-dosen senior. Kenapa demikian? Karena dosen senior itu kan sudah memiliki wawasan ya dan keterampilan untuk mengembangkan applied approach, kualitas proses belajar dan hasil belajar mahasiswa. Hanya saja kadangkala beberapa dosen senior itu tidak mau mengikuti itu hanya karena alasan
saya sudah senior, saya sudah berpengalaman mengajar. Ternyata tidak, setelah saya juga mengikuti pelatihan Applied Approach, itu bersama teman-teman, banyak kok dosen-dosen yang jauh lebih senior, bahkan sudah ada yang sudah menuju waktu itu sudah pengajuan ke profesor, tapi dia tetap mengikuti Applied Approach itu. Itu yang mungkin tidak begitu banyak disadari bahwa sebenarnya Applied Approach itu bukan hanya diperuntukkan untuk dosen muda, tetapi lebih sebenarnya ke dosen senior. Nah, apa juga esensinya, manfaatnya ya? Ketika kita mengikuti pelatihan pekerti maupun pelatihan AA di sini, nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan aturan tentang BKD ya, di mana syarat untuk kita mengikuti tes BKD itu, kalau kita mau mengikuti tes BKD, maka kita harus sudah memiliki 2 sertifikat ini. 2 sertifikat. Apakah kalau 1 sertifikat sudah bisa memenuhi syarat? Bisa. Gitu. Karena yang ditulis itu adalah sertifikat pekerti atau sertifikat AA. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau diikuti dua-duanya. Gitu. Nah, apakah kalau orang yang menampilkan sertifikat AA itu harus mengikuti pekerti? Semestinya iya, semacam itu. Jadi, dia harus mengikuti, kalau dia mau mengikuti pelatihan AA, dia harus mengikuti pelatihan pekerti dulu. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman dosen yang mau mengikuti sertifikasi dosen, maka semestinya dia harus lulus yang namanya atau mengikuti pelatihan pekerti maupun Applied Approach. Nah itu, nah biasanya saya nggak tahu kalau kasus di kampusnya teman-teman ya, tapi kalau di kampusnya saya itu teman-teman dosen muda yang baru berkarir sebagai dosen itu dipush untuk mengikuti pelatihan pekerti maupun pelatihan AA gitu. Jadi tapi syaratnya adalah yang bersangkutan itu harus sudah memiliki NIDN dulu ya. Kalau tidak memiliki NIDN ya tentunya tidak bisa dulu mengikuti itu, karena kan ketika saudara pertama melamar sebagai menjadi seorang dosen dan sudah diangkat itu kan akan diuruskan dulu ya NIDN ya. Beda dengan zaman saya dulu. Kalau saya ngurus NIDN dulu itu melalui tes macam-macam gitu. Nah, setelah saudara sudah mendapatkan NIDN, baru Anda akan mendapatkan pengumuman kapan saudara harus mengikuti pelatihan AA maupun pelatihan pekerti itu. Nah, itu yang terjadi kasus di kampus saya. Saya nggak tahu kalau yang di kampusnya teman-teman yang lain. Gitu. Oke. Sampai sekian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.